Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Saya mengajak kita untuk belajar merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan sebelum kita membaringkan diri untuk tidur. Kita sama-sama membuka Alkitab di dalam 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-45. Begini firman Tuhan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang." Itu tema renungan kita pada malam hari ini, menang karena iman. Menang karena iman. Bapak Ibu, kalau kita melihat teks ini, dan saya percaya kita semua pernah mendengarkan khotbah dari hamba-hamba Tuhan, bahkan sejak kita kecil pernah diajarkan teks ini di dalam sekolah minggu ketika kita beribadah. Tapi ada satu keunikan dari Daud. Kita harus belajar dari Daud ini. Kita tahu latar belakangnya dan kita tahu apa yang menjadi pekerjaannya sebelum dia menghadapi, melawan Goliat, orang Filistin yang pada waktu itu menghina bangsa Israel, menghina tentara Israel, dan tidak ada seorang pun yang berani maju untuk melawannya. Tetapi Daud memiliki keberanian. Apa yang melatar belakangi sehingga Daud begitu berani menghadapi Goliat yang notabene sudah memiliki pengalaman perang dan sudah banyak pengalaman di medan pertempuran, sementara Daud tidak ada. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan besar dalam kehidupan kita kalau kita melihat apa yang dilakukan Daud. Ini yang disebut hanya modal iman. Dia memiliki iman, dan imannya itu betul-betul dinyatakan dalam tindakan. Iman yang disertai dengan tindakan. Teks yang kita baca tadi, ketika Daud maju melawan Goliat dan dia melihat Goliat dengan perlengkapan perangnya, alat-alat yang dia gunakan seperti pedang, tombak, tetapi Daud tidak membawa itu. Dia hanya maju atas nama Tuhan. Dia hanya maju atas nama Allah, atas nama Tuhan semesta alam, Allah bangsa Israel. Ini adalah iman. Dia yakin dan percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang sanggup melepaskan umatnya dari hinaan. Ketika Daud memiliki iman, dan iman itu dia lakukan, dia bertindak, maka Tuhan bekerja sehingga dia dapat mengalahkan
membunuh Goliat yang sudah banyak pengalaman dalam peperangan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tidak mungkin secara hitungan-hitungan Daud mengalahkan Goliat. Secara logika nggak mungkin. Dia hanya seorang pengembala domba. Sekalipun dia punya pengalaman menghadapi serigala, tetapi ini bukan serigala. Ini adalah manusia sama manusia yang punya pengalaman sekian lama dan dengan orang yang tidak memiliki pengalaman dalam perang. Tetapi kenapa dia menang? Karena dia punya iman. Dan imannya itu betul-betul dia lakukan atau dibawa pada tindakan. Dan disitulah Allah Israel, Allahnya Daud bekerja dan Goliat tumbang. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berkata saya punya iman, kita percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita ragu, kalau kita masih khawatir, apakah benar ini atau tidak, maka jangan pernah berharap itu akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Karena iman akan menghasilkan dan akan berbuah ketika betul-betul diyakini dan percaya dan dilakukan, maka iman itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, Daud memperoleh kemenangan bukan karena dia hebat, tapi karena dia memiliki iman. Dan dalam imannya itu Tuhan bekerja, sehingga yang memenangkan Daud imannya kepada Tuhan. Mari sebelum kita tidur, kita mereview atau melihat kembali diri kita. Apakah betul-betul iman kita selama ini sudah kita praktekkan atau belum? Kalau kita sudah praktekkan dan itu kita sertai dengan tindakan, percaya bahwa Tuhan akan bertindak di dalamnya. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.